berjumpa bersama podcast RRI Toli Toli dan saya Meike Bahtiar. Saat ini saya bersama dengan narasumber saya yang kayaknya cukup sensasional. Kita di podcast RRI, saya bersama dengan Bung Wiatmoko. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Bang Wiatmoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar apa nih? Kabarnya baik. Kabar baik, kabar sibuk. Sibuk. Sibuk ya. Jadi kesibukan saat ini apa ini? Kesibukan saat ini lebih banyak menyibukkan diri ya, mencari sesuatu yang mungkin lebih gitu. Hari ini kita lagi sibuk untuk terus mengedukasi masyarakat. Karena musim hujan. Iya. Ayo, tangi lagi, jangan sampai ada banjir. Betul. Ya, kita ketahui bersama Bang Wiatmoko ini salah satu pegiat lingkungan di Toli Toli. Dan tentunya sudah banyak action-actionnya ini Bang Wiatmoko ya. Salah satunya kalau saya dengar ini ada BBM ini dari sampah plastik. Itu bagaimana itu? Bisa mungkin diceritakan kenapa sampah plastik bisa jadi BBM? Iya. Panjang sih sebenarnya. Iya, bisa diceritakan di sini ya. Nah, ini tempatnya nih. Iya. Plastic conversion system. Itu yang kita gagas bersama teman-teman yang sefrekuensi dengan kita. Tadinya kita hanya pingin action untuk pembersihan lingkungan dengan berbagai macam alasan agar supaya kita bisa lebih bermanfaat untuk kita tinggal di bumi Toli Toli. Seperti itu dengan teman-teman. Ketika kita sudah kumpul dengan teman-teman, kita buat bank sampah plastik khususnya, itu banyak sekali ternyata sampah plastik itu yang tidak bisa tereduksi dengan baik, atau memang dia tidak bisa hancur dengan sendirinya. Walaupun dengan waktu yang panjang. Itu beda-beda ya itu plastik. Ada plastik beda sekali. Dari minuman mineral, mungkin dari plastik kantongan plastik, kemasan oli dan sebagainya. Lain ya. Iya, lain-lain. Ya, HDPE, ada yang PP, ya. Ada yang keras, ada yang lunak. Nah, itu makanya teman-teman selalu bilang bahwasannya ini sampah plastik yang lunak seperti kantong, bungkusan jajan dan sebagainya itu. Oh, itu dikategorikan yang lunak ya? Iya, itu kita mau kemanakan ini? Ada tidak sistem yang bisa mendaur ulang ini? Nanti saya coba hubungi beberapa teman yang ada, mereka respon ke saya. Mereka bilang kita coba. Ada teknologi lama sebenarnya, ya, ada teknologi lama yang bisa kita desain kembali agar supaya dia bisa menghasilkan sesuatu yang lebih. Apa itu? Kita coba ke pirolisis, ya, satu unit yang punya sistem kerja yang sangat luar biasa. Dan memang sampah yang memang plastik itu memang bahan dasarnya itu minyak. Nah, kalau kita ekstrak, kita kasih panas tinggi sampai dengan 400 atau 500 derajat, itu kita bisa jadi, kita kembalikan dia ke asalnya. Kita bisa ekstrak sehingga kita bisa keluarkan ada solar. Ya. Oh, bisa jadi solar? Bisa jadi solar, bisa jadi premium, bisa jadi minyak tanah. Bisa. Dan juga bisa jadi gas. Jadi gas. Itu bisa dijelaskan satu persatu nggak itu Bang Wiatmoko? Bisa jadi solar, jadi premium, kemudian bisa jadi gas. Itu bagaimana bisa sampai jadi gas dan sebagainya macamnya itu? Iya. Jadi gini, kalau kita di satu tempat ya, itu kita sudah persiapan untuk mau masak dan sebagainya, itu kita kumpul plastik PP, plastik lunak. Apa hanya plastik lunak saja yang dipakai atau plastik dari minuman mineral, pembungkus botol oli itu? Itu bisa jadi premium, jadi gas dan sebagainya. Pengantar saja itu. Setelah kita breeding, kita pisah, kita cuci bersih dan sebagainya, kita masuk. Kapasitas yang ada saat ini kita kan sekitar 100 kilo. Kita masukkan, di situ memang ada tangki-tangki yang kita sudah siapkan. Kita mulai pembakaran dari mulai 0 sampai dengan 460 derajat. Itu butuh berapa jam bisa keluar itu yang namanya premium? 8 sampai 9 jam saat ini. Ya. Oh, 8 sampai 9 jam. Ya. Terus plastiknya itu berapa banyak? 1 kintal ya, 100 kilo. Oh,
100 kilo itu bisa keluarkan solar itu kurang lebih sekitar 65 sampai dengan 70 liter solar. Prosesnya itu bagaimana itu? Ya, prosesnya kita pembakaran saja ya. Kita bakar, Pembakaran. kita bakar dengan api yang panas yang tinggi. Pembakaran kita masih pakai gas. Ya, setelah itu nanti di dalam itu banyak sulingan-sulingan memang yang sudah atur tempatnya. Temperatur sekian sudah masuk ke sini, nanti dia terbakar lagi, masuk ke sini, terbakar lagi, masuk ke sini sampai dengan dia mengeluarkan gas. Nah, gas itu kita pakai lagi untuk bantu pembakaran. Daripada terbuang karena kita belum punya tangki yang khusus. Jadi kita ambil lagi di selang gitu, selang yang tahan akan panas. Nanti kita akan masuk lagi ke api. Jadi dia membantu LPG tadi ya. LPG kita off, ini yang udah bakar. Jadi kita pakai lagi. Jadi sudah jadi premium, sudah jadi bensin, sudah jadi solar, itu dipakai sendiri atau sudah ada mungkin bisa diedarkan di masyarakat, sudah dijual begitu? Kalau di Bang. kami ya, BSDM dan sampah toli-toli mandiri itu, di sini kan toli-toli banyak nelayan. Teman-teman kami, satker kami, satuan kerja kami itu banyak di pulau-pulau, sehingga mereka bisa bersihkan pulau dan sebagainya. Mereka keluh. Mereka bilang, Mas, kita butuh BBM, bantu dong dan sebagainya. Makanya saya coba karena saya lihat mereka kayak mesin seperti itu cocok sekali untuk pakai BBM yang kita buat. Makanya ya, kita coba yang tadinya misalnya mereka bawa sampah dari pulau-pulau tadi itu kita timbang. Kita timbang nanti ditukar. Nanti kita barter ya. Kita barter dengan kita. Nah untuk yang lain karena kita sedikit agak-agak banyak yang lain kita pakai juga ke mesin kita karena kita kan pakai mesin penggerak. Kita pakai seperti itu. Kalau yang kelasnya minyak tanah itu kita bagi-bagikan kepada pekerja kita untuk kan kalau di desa itu kan masih banyak orang pakai kompor, pakai kayu, jadikan pematik dan sebagainya. Nah, kira-kira ini hasil produksinya yang sudah jadi BBM, minyak tanah, solar segala macam ini, apa tidak ada efek sampingnya? Nggak ada. Tidak ada. Selama ini yang kita pakai tidak ada sama sekali. Saya juga sudah ke Covindo waktu itu. Sudah diuji? Sudah. Kita ke Covindo, kita dikeluarkan sama mereka, ya, bahwa kan hasil penelitian mereka bahwa BBM ini sangat luar biasa. Itu kalau di solarnya itu ketannya ya, ketannya itu 95. 95. Berarti BBM dari Bang Wiatmoko ini sudah teruji ya? Berarti aman dan bisa dipakai. Aman bisa dipakai. Jadi kapan nih peresmiannya mungkin launchingnya BBM dari Bang Wiatmoko ini Bank Sampah? Mungkin bisa dijual atau apa? Kalau launchingnya sudah sih. Sudah ya? Sudah lama. Berarti kita ketinggalan ini. Sudah juga. Sudah lama kalau kita. Misalnya kalau bicara launching sebenarnya sudah lama. Tapi kalau mau launching lagi boleh. Boleh. Oke. Tapi semua ini kami persembahkan buat kota kelahiranku Toli-Toli yang tercinta, yang mana kami bisa memberikan apresiasi ini kepada lingkungan Kabupaten Toli-Toli dan juga banyak hal yang bisa kita bantu. Berarti tujuan dari Bank Sampah ini produksi BBM ini juga bisa membantu masyarakat yang mungkin kurang mampu ya. Sangat. Seperti itu. Kalau untuk dijual bagaimana? Kalau untuk dijual mungkin banyak ini ya. Mungkin ini masih banyak melalui tahap-tahap lagi perizinan dan sebagainya. Ya, jadi hemat saya bahwa hal ini sangat luar biasa untuk membantu. Apalagi kalau di TPA, kebanyakan TPA yang ada di Indonesia itu mereka open dumping, hanya buang saja, buang nanti diratakan, Mereka harus wajib memiliki alat ini. Kalau mereka punya teknologi ini, maka banyak hal yang bisa dibantu. Mereka sudah punya pom bensin sendiri, ya. Mereka bisa beroperasi kapan saja, tidak perlu harus nunggu. Kita punya budget, tidak ada untuk BBM hari ini, makanya kita tidak bisa jalan dan sebagainya. Tapi kalau ada mesin pirolisis ini, mereka bisa produksi
BBM itu semaunya, Iya. kapan-kapan saja. Berarti nanti kalau tidak ada bensin bisa produksi sendiri, Bisa produksi tidak perlu sendiri. antri lagi Tidak ya. perlu antri lagi. Dan mereka punya pembikin sendiri. Bisa buka, wah pokoknya sangat luar biasa hal ini. Terus bedanya hasil dari bank sampah ini dengan yang ada di SPBU apa itu, Bang? Kalau saya hampir tidak ada bedanya. Hampir tidak ada beda. Materialnya. Kalau yang di SPBU mereka dari fosil, tapi kalau kami dari sampah. Wah, mantap. Itu Mantap. keren. Kalau fosil kita harus selalu ekskavasi lagi, harus bongkar-bongkar gunung, rusak alam dan sebagainya. Iya. Tapi kalau hari ini energi yang ada yang kita tangani sampah itu biang energi sebenarnya. Biang energi dari sampah itu kita bisa buat apa saja. Kita bisa buat energi apa saja. Kalau yang organik kita jadikan pupuk, ya. Kalau yang plastik itu kita jadikan BBM. Sampahnya lagi dari hasil kerja, ada yang kecil dan sebagainya itu kita bisa jadikan banyak hal. Kita bisa jadikan batako, kita bisa jadikan briket dan sebagainya. Jadi hasil dari pembakaran yang ada itu, yang ada di kita di tongnya itu hasil pembakaran plastik dan sebagainya itu pasti kan punya Nilai karbon sendiri ya, punya karbon yang sisa dan sebagainya. Itu kita kumpul lagi, dia masih basah dengan minyak. Kita cetak lagi, kita jadikan briket. Kita pakai masak dan sebagainya. Ya, banyak hal yang kita bisa bantu. Mungkin begini, kira-kira kalau ada masyarakat yang wah di bank sampah ini bisa tukar plastik dengan BBM, itu bisa ke sana? Bisa. Bisa. Jadi bukan cuma para nelayan ini ya? Bukan ya? aja. Siapa saja. Jadi yang punya plastik banyak di rumah daripada dibuang sembarangan, dikumpul, bawa ke bank sampah ya. Pulang bisa bawa BBM. Bisa. Jadi langsung bawa duit, kita timbang kan, kita bayar. Oke, kira-kira ini terobosan ke depan dari bank sampah apa nih? Selain nanti, selain ini kan sampah bisa jadi BBM. Terobosan ke depan apa lagi ini? Terobosannya ke depannya, kita jadikan plastik ini, sampah plastik jadikan genteng. Wow. Kita jadikan genteng. Ya, saya dengan teman sekarang kita lagi penelitian. Jadi kita cetak, jadikan genteng. Setelah itu di atasnya nanti kita kasih untuk pakai tenaga surya. Setiap orang pakai, dia sendiri sudah hemat listrik. Dia listrik bisa dari situ, dari PLN lagi. Wow. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi ya, Bang Wiatmoko. Mimpi besar saya untuk Toli-Toli. Masya Allah, amin. Semoga terrealisasi. Amin. Tapi ngomong-ngomong, kira-kira ini BBM dari bank sampah sudah dilirik nggak sama pemerintah ini? Sebenarnya sudah dilirik, cuma masih malu-malu. Oh, masih malu-malu. Oke, kita serahkan saja sama pemerintah ya, Bang Wiatmoko. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Siap, keren. Oke. Nah, harapan terakhirnya nih, harapannya kira-kira apa ini untuk terobosan-terobosan ke depan? Mungkin ada harapan apa kira-kira ke depan ini? Harapan saya agar supaya satu saat nanti pemerintah, ya, praktisi, akademisi itu kita bisa duduk di satu tempat ngobrol soal energi. Agar supaya masyarakat bisa terbantukan dengan kegiatan ini dan kita sama-sama maju. Tidak ada lagi bilang saya begini dan saya begitu. Pokoknya kita sama-sama maju. Iya, pokoknya kita harus sama-sama maju. Sama-sama. Kan kita memajukan Toli-Toli ya. Ya. Seperti itu. Tapi saya kembali lagi nih ya kalau soal sampah nih Bang Wiatmoko. Sampah-sampahnya itu kira-kira didapat dari mana saja selain dari para nelayan ini yang mungkin sudah barter bawa sampah dari pulau, kemudian mereka bawa pulang BBM. Yang lain itu dari mana? Yang lain itu kita punya satuan kerja untuk di wilayah masing-masing. Di sana itu kita punya pengepul ya, pengepul di rumah-rumah juga kita jemput dan sebagainya. Namanya kan kita bank sampah. Jadi mereka masukkan kadang-kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali kita jemput. Nah itu mereka titipkan ke kita, nanti kita timbang, kita catat, nanti kita bayar ke mereka suatu waktu pada saat mereka lagi membutuhkan duitnya. Seperti itu. Jadi di seluruh kita kan ada 6 kelurahan ya. Nah, kita punya satker di semua tempat wilayah itu dan setiap hari berkomunikasi dengan kita. Kita punya tim yang jemput sampah itu dan timbang.
Ini sampah ini sampai di luar kota tidak, Bang? Sampai ada. Sampai. Itu Kabupaten paling jauh itu di mana? kemarin kita Kabupaten Bol ada Oh. masuk, lantas kita juga ada di kabupaten sebelah ya. Hmm. Itu daerah Dampang, seterusnya itu Oh. kabupaten sebelah. Hmm. Ya, yang berhubungan langsung dengan Kabupaten Toli-Toli yang agak dekat, itu Donggala ya. Oh. Yang sebelah itu, mereka kadang-kadang bilang, kita punya sampah plastik, ayo. Kadang-kadang kalau ada luar kota, ada kendaraan yang masuk Toli-Toli, mereka titipkan di situ. Sampai 1 ton. Wow. 1 ton. Banyak. 1 truk. Iya. Itu alat-alatnya di sana itu berapa Banyak. berapa banyak? Ada kalau alat recycle kita itu ada 3. Oh, 3. Ada Itu cukup 3 tidak? Cukup. Oh, cukup ya? Cukup. Bahkan itu alatnya kan alat besar. Jadi kadang-kadang kita kalau satu kali giling itu kita bisa sampai 3-4 ton. Oh. Karyawannya di sana berapa, Bang Wiatmoko? Hari ini karyawannya di sana itu sekitar ada 25 orang. Oh, 25 orang ya di sana ya. Mantap. Selain bisa memanfaatkan sampah, pastinya membuka lapangan kerja juga ya, Bang Sampah ini ya, Bang Wiatmoko. Iya. Terutama ke edukasinya. Betul. Ke edukasinya kita masuk ke sekolah-sekolah ya, dari mulai yang PAUD sampai dengan ke SMA bahkan perguruan tinggi. Oh, jadi kegiatan Bang Sampah ada juga sosialisasi di sekolah-sekolah? Anytime. Oh, mantap, keren kalau begitu ya. Iya. Yang baru-baru ini ke mana aja ini? Yang baru-baru ini saya ke Tolut. Toli-Toli Utara ada 2 kecamatan yang harus saya datangi. Masyarakat ya, ibu-ibu, bagaimana cara penanganan sampah terpadu. Sosialisasi tentang sampah ini yang paling diterapkan di setiap sosialisasi kepada masyarakat itu apa aja, Bang Wiatmoko? Kalau bisa kita memilah sampah dari rumah. Mereka kan kadang-kadang ibu-ibu lebih tahu. Oh, ini plastiknya di sini, plastik kerasnya ada di sini dan sebagainya. Dan kita siapkan packingnya, kita siapkan karungnya, sehingga kita juga punya petugas yang ada di sana di kecamatan masing-masing. Mereka tinggal menghubungi dan kita jemput ke sana pada saat waktu sudah kumpul banyak gitu. Kadang-kadang sampai 3-4 ton. Wow, banyak kan sampai di luar daerah ya? Sekali. Kita banyak sekali. Semakin semakin canggih packaging ini, semakin banyak macam variannya. Ya. Kadang-kadang juga saya suka miris dalam hati. Banyak orang yang hanya berkampanye, tak gitu aja, tapi tidak action ya? Tidak action. Itu yang saya kadang-kadang suka sedih dengan teman-teman. Kita harusnya. Tapi alhamdulillah, Toli-Toli ini dari mulai 2018 kemarin kita action di lapangan. Teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup itu saya apresiasi sekali karena mereka sampai hari ini itu luar biasa, dan mereka punya tim kerja itu yang sangat luar biasa hari ini, dan saya sendiri melalui kesempatan ini kita mau angkat topi dengan mereka. Keren. Toli-Toli sangat luar biasa, dan saya cerita sedikit. Waktu pertama kali Bapak Bupati Kabupaten Toli-Toli, Pak Amran Jaya, beliau waktu pas selesai dilantik waktu itu, beliau bersama teman-teman Angkatan Laut, TNI, Polri ya waktu itu, dengan stakeholder juga, beliau itu mengevakuasi sampah plastik yang ada di Sosombolan itu, yang sudah puluhan tahun, ya, itu sekitar 28 ton. 28 ton. Kita 5 hari kerja full di sana, pakai ekskavator dan sebagainya. Seandainya itu tidak diangkat, mungkin Toli-Toli masuk dalam kategori kabupaten terkotor di Sulteng ini mungkin. Tapi saya apresiasi sekali sama Bapak Bupati, dan beliau juga turun langsung di lapangan waktu itu dengan Dan Lanal, dengan teman-teman yang lain, turun langsung untuk membersihkan semuanya, dan itu clear sekali. Semuanya ada. Mantap. Sangat luar biasa. Jadi saya sangat terharu kegiatan itu. Saya bilang, wah, ini luar biasa sekali. Semoga hal ini terus dilakukan. Iya. Toli-Toli kalau misalnya kita mau kejar misalnya Adipura dan sebagainya, mampus kan.
Sangat mampu tuh. Yang penting masyarakatnya mau ya. Masyarakat hari ini saya lihat di TPS pembuangan sampah sementara di Kabupaten Toli-Toli ini ya. Saya pantau setiap 3 hari saja itu sudah membludak. Iya, betul. Sudah membludak penuh. Itu pertanda bahwa masyarakat ini 85% itu sudah sadar membuang sampah pada tempatnya. Kalau dulu 3 bulan aja belum tentu banyak sampah di situ, karena sampahnya mereka buang ke laut, mereka buang ke sungai, mereka buang ke parit, pinggir jalan dan sebagainya. Tapi hari ini sangat luar biasa. Saya sih sangat melihat hal ini tuh bersyukur sekali bahwa masyarakat ini teman-teman terus mengedukasi, meneriakkan bahwa kita harus jaga lingkungan, keep clean itu harus. Tuh. Kalau lingkungan kita bersih, kita juga sehat dong ya. Pasti sehat, ya. pastinya. Pasti. Yang terakhir apa yang ingin disampaikan ini Bang Wiatmoko soal sampah ini? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pada teman-teman semuanya yang lagi kebetulan lihat acara ini atau lagi stay tune dimanapun berada, bahwa alam semesta ini hari ini lagi sakit. Ayo kita jaga, kita berikan yang terbaik. Jangan buang sampah sembarangan. Harusnya kita harus selalu terlibat. Kita harus jadi tim yang semangat untuk tidak bosan-bosan memberikan edukasi kepada orang. Dan kita juga harus action. Saling mengingatkan dan saling beri masukan kepada satu dan yang lain. Baik. Yang penting diingat jangan buang sampah sembarangan ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke deh. Bang Wiatmoko terima kasih Thank you. sudah di podcast RRI Toli-Toli. Semoga ke depan sukses. Nanti cita-cita ke depan atau harapan di depan ini semoga semua bisa terlaksana dengan sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.